asal Korea Selatan bergenre horor laga, rilisan tahun 2016 yang berjudul Train to Busan. Film ini disutradarai oleh Yoon Sa-ho dan naskahnya ditulis oleh Park Jo-suk. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah daerah yang dikarantina karena adanya wabah biologis akibat kebocoran salah satu perusahaan bioteknologi. Para petugas berkata itu hanya kebocoran kecil yang tidak perlu dikhawatirkan karena pemerintah melakukan pencegahan supaya wabah tidak menyebar. Desinfektan juga diwajibkan bagi setiap kendaraan yang lewat memasuki Korea. Sebuah mobil box yang hendak melintasi karantina tanpa sengaja menabrak seekor rusa hingga mati. Supir tersebut kembali melanjutkan mobilnya tanpa menyadari kalau rusa yang ia tabrak tiba-tiba bangun kembali. Rupanya rusa tersebut terinfeksi wabah biologis dan berubah menjadi zombie. Kemudian scene berpindah memperlihatkan seorang manajer investasi bernama Sukwo. Hampir setiap hari waktu Sukwo selalu disibukkan dengan pekerjaannya. Hal ini menyebabkan istrinya jengah dan memilih untuk berpisah dengan Sukwo, lantaran tak tahan dengan sikap egois dan gila kerja suaminya. Meninggalkan Sukwo yang kini tinggal bersama ibu dan putrinya, kesibukan Sukwo juga membuat tidak dekat dengan sang putri yang bernama Suan. Suatu hari Suan bersikeras untuk merayakan hari ulang tahunnya di Busan bersama ibu. Sukwo yang tak punya pilihan akhirnya relakan waktu kerjanya untuk mengantarkan ke Busan. Sebelum berangkat, ibu Sukwo berpesan untuk mempertimbangkan kembali perceraian Sukwo dengan istrinya, karena bagaimanapun Suan masih sangat membutuhkan dukungan kasih sayang kedua orang tuanya. Di keesokan pagi, keduanya bersiap-siap melakukan perjalanan ke Busan. Perjalanan mereka sempat tersendat saat tiba-tiba beberapa mobil pemadam dan ambulans membelah jalan kota Seoul untuk menangani kekacauan di pusat kota. Perjalanan dilanjutkan dengan kereta dari stasiun Seoul menuju Busan. Seluruh aktivitas tampak normal, dan pagi itu semua penumpang kereta dengan tujuan Busan pun menikmati kegiatannya masing-masing. Saat kereta siap berangkat, tiba-tiba seorang wanita dengan gelagat aneh memasuki kereta. Suan yang tengah menikmati pemandangan dari balik jendela terkejut saat melihat seorang petugas stasiun diserang dengan cara yang aneh. Ia ingin memberitahu ayahnya, namun pas dilihat, Sukwo tertidur. Suan pun mengabaikannya dan pergi ke toilet. Seorang penumpang bernama Yongsuk mengeluhkan adanya gelandangan yang bersembunyi di toilet. Dengan terus menggumamkan kalimat semua orang tewas, Suan kembali mencari toilet yang lain dan lagi-lagi ditahan oleh seorang penumpang bernama Sang Hoa yang tengah menunggu istrinya yang sedang hamil bernama Sung Kyung. Suan pun memutuskan untuk mencari toilet yang letaknya agak jauh. Di gerbong lain, wanita misterius tadi perlahan berubah menjadi zombie dan mulai menyerang penumpang lain. Semua orang seketika berlarian menyelamatkan diri. Sementara itu, Sukwo yang terbangun dan tidak mendapati Suan segera mencari putrinya di setiap toilet. Ia kebingungan saat melihat orang berlari ketakutan dan terkejut ketika para zombie menyerang penumpang lain di depan matanya. Suan yang ternyata di belakang Sukwo langsung memanggil ayahnya dan pergi dari gerbong tersebut. Sang Hoa dan Sung Kyung yang baru selesai dari toilet pun berlari dari serangan zombie. Keduanya hampir terjebak di gerbong yang penuh dengan zombie, sebelum akhirnya Sukwo yang sempat terprovokasi membiarkan mereka masuk di gerbong aman. Mereka terselamatkan karena zombie tersebut tak dapat membuka pintu. Semua orang ketakutan karena keadaan yang berubah mengerikan secara tiba-tiba.
Situasi yang tak memungkinkan membuat kereta tak bisa berhenti di beberapa stasiun. Sukwo mendapatkan telepon dari ibunya. Dari percakapan singkat tersebut, ia menyadari sang ibu telah terinfeksi. Rentetan berita mengenai penyebaran wabah zombie yang sangat cepat terus berseliweran di media. Penumpang di kereta yang selamat terus mencari gerbong aman untuk berlindung dari zombie. Masinis meminta para penumpang bersiap melakukan pemberhentian di stasiun Daejeon untuk mendapatkan pengamanan dari militer yang akan menjemput mereka dari sana. Sukwo meninggalkan Su-an bersama Sang Hoa dan Sung Kyung untuk memastikan keadaan di Daejeon dengan menghubungi salah satu klien yang tinggal di kota tersebut. Perasaannya bertambah was-was saat orang di seberang telepon mengatakan kalau kota Daejeon telah dikarantina. Ia sedikit lega. Klien tersebut mengabulkan permohonannya untuk selamatkan secara sembunyi-sembunyi, tanpa menyadari kalau si gelandangan mendengar semua percakapannya. Setiba di stasiun Daejeon, para penumpang keheranan melihat keadaan kota yang begitu lengang. Yongsuk yang merupakan CEO perusahaan angkutan mengetahui kalau tak akan ada militer atau ada angkutan apapun yang menyelamatkan mereka. Karena kota Daejeon sudah dikarantina, ia memerintahkan masinis untuk segera kembali melanjutkan ke Busan sebelum kota tersebut menutup aksesnya. Sayangnya, penumpang yang lain sudah terlanjur memasuki kawasan stasiun. Sukwo mengajak putrinya untuk berjalan ke arah yang berlainan. Gelandangan yang sudah mengetahui rencana Sukwo juga mengikutinya. Keegoisan ayahnya lama-kelamaan membuat Su-an jadi sedih karena menilai Sukwo yang terlalu mementingkan diri sendiri. Dari kejauhan nampak orang berseragam tentara menghampiri mereka. Sukwo mencoba mendekatinya bersama si gelandangan. Langkah keduanya terhenti saat tiba-tiba gerombolan zombie menyerang tentara tersebut. Keadaan serupa juga dialami oleh penumpang lain yang hampir tiba di gerbang keluar stasiun. Mereka dibuat kalang kabut oleh gerombolan zombie yang siap menyerang. Sukwo langsung berlari saat menyadari putrinya dalam bahaya. Su-an hampir diserang zombie sebelum Sang Hoa menyingkirkannya. Serangan zombie yang tiba-tiba membuat beberapa orang tak bisa menyelamatkan diri. Sukwo berhasil terbebas dari zombie dan langsung menahan pintu kaca bersama yang lainnya. Penumpang lain yang selamat langsung memasuki gerbong kereta untuk segera pergi dari stasiun Daejeon. Gerombolan zombie terus bermunculan dari segala arah. Sukwo dan Sang Hoa harus segera menyelamatkan diri dengan mengejar kereta yang mulai berjalan. Untungnya mereka berhasil memasuki salah satu gerbong dan melanjutkan perjalanan menuju Busan. Kepanikan membuat beberapa penumpang tak menyadari kalau gerbong yang mereka masuki penuh dengan zombie. Sung Kyung bersama Su-an beberapa penumpang lain mencoba bersembunyi di dalam toilet untuk menghindari zombie. Keadaan yang semakin mencekam membuat kereta terus melaju tanpa melakukan pemberhentian. Sang Hoa dan Sukwo bersyukur mendapati Sung Kyung dan Su-an masih selamat. Namun mereka harus segera diselamatkan karena terkepung yang penuh zombie. Ketiganya menuju lokasi Sung Kyung dan Su-an, berselisih 4 gerbong dari posisi mereka. Serangan demi serangan dilalui, hingga mereka menyadari kalau pergerakan zombie akan terhenti ketika kondisi sekitarnya gelap. Mereka pun memanfaatkan peluang gelapnya terowongan hingga berhasil menemukan tempat persembunyian Sung Kyung dan Su-an. Sementara di gerbong lain, Yongsuk memprovokasi para penumpang untuk tidak mengizinkan siapapun masuk ke gerbong aman karena khawatir terinfeksi. Sukwo bersama beberapa penumpang selamat lainnya memanfaatkan kegelapan
untuk menembus kerumunan zombie dengan mengendap di bagian atas kereta. Mereka hampir berhasil menghindari zombie sebelum si gelandangan kepleset. Bertepatan dengan keluarnya kereta dari terowongan, Sukuo berusaha menolongnya untuk kabur dengan terus mengendap. Namun tanpa sengaja si gelandangan menginjak kaleng bekas yang suaranya membuat para zombie mengetahui keberadaan mereka. Sang Hoa kesulitan untuk menutup pintu karena terhalang oleh kepala zombie. Para penumpang selamat di gerbong aman tak membukakan pintu karena sudah terprovokasi oleh Yongsuk. Tiba-tiba zombie menggigit tangan Sang Hoa yang telah menahan pintu. Suan hanya bisa menangis, hanya melihat keadaan yang semakin menegangkan, di mana para penumpang selamat tak mengizinkan mereka berlindung. Dan di sisi lain, Sang Hoa dan ayahnya yang terus menahan zombie nampak raut kesedihan Sung Kyung saat melihat Sang Hoa merelakan diri demi menyelamatkan yang lain. Ia titipkan istrinya pada Sukuo dan menyempatkan untuk memberi nama anak mereka sebelum akhirnya para zombie berbondong-bondong menyerang Sang Hoa. Pintu menuju gerbong aman pun berhasil dibuka. Mereka selamat dari serangan zombie. Namun seorang nenek mengorbankan dirinya untuk menahan para zombie. Sukuo tersulut emosi atas hasutan si provokator. Namun penumpang lain sudah terprovokasi oleh omongan Yongsuk dan menyuruh orang-orang yang baru tiba untuk memisahkan diri ke gerbong lain. Seorang wanita yang ternyata adik dari nenek tadi tidak rela dengan pengorbanan kakaknya. Dengan sengaja, ia membuka pintu membiarkan para zombie menyerang penumpang lain. Seluruh kota sudah hancur. Sukuo berusaha menenangkan putrinya dengan mengatakan bahwa ia akan mengantarkan Suan ke Busan dengan selamat. Di tengah keadaan genting, Sukuo mendapatkan panggilan dari asistennya. Sang asisten mengabarkan kalau munculnya wabah zombie disebabkan karena kebocoran sebuah perusahaan bioteknologi yang sedang mereka kelola. Masinis segera mencari kereta lain yang masih aman untuk melanjutkan perjalanan ke Busan. Beberapa penumpang yang masih hidup juga ikut berpindah. Yongsuk pun segera kabur dari tempat persembunyiannya dengan mengorbankan staf kereta sebagai pengalih zombie. Ia terburu-buru keluar dari gerbong hingga lupa untuk menutup pintu kereta. Mereka menemukan kereta yang aman, namun tiba-tiba sebuah kereta melaju tanpa kendali hingga menabrak kereta yang hendak mereka tumpangi. Dua orang remaja SMA segera mencari kereta lain untuk berlindung. Sayangnya, Yongsuk tiba-tiba muncul dan mendorong mereka ke arah zombie. Ia lantas mengejar kereta yang berhasil dikendarai masinis, hingga akhirnya kakinya terkilir akibat tersandung rel. Yongsuk justru mendorong masinis yang hendak menolongnya ke arah gerombolan zombie. Di tempat lain, Sukuo sempat tak sadarkan diri, segera membebaskan Suan. Sung Kyung dan gelandangan hampir terhimpit kereta. Sukuo berusaha mengangkat besi yang menghalangi jalan keluar. Sementara si gelandangan mengorbankan dirinya untuk menahan serangan zombie yang tiba-tiba berjatuhan dari jendela kereta yang pecah. Ketiganya berhasil lolos dan langsung mengejar kereta yang sedang berjalan sambil beradu cepat menghindari gerombolan zombie. Zombie-zombie terus mengejar dan bergelantungan di kereta yang mereka tumpangi, sebelum akhirnya Sukuo berhasil menyingkirkan mereka.
Ketiganya hampir bisa menapas lega. Namun situasi kembali mencekam saat tiba-tiba Yongsuk muncul dari ruangan kemudi dalam keadaan yang sudah terinfeksi dan hendak menyerang mereka. Sukwo menahan serangan Yongsuk dengan membekap mulutnya, yang mengakibatkan ia terinfeksi. Akhirnya Yongsuk berhasil disingkirkan. Perlahan napas Sukwo mulai tersengal. Ia arahkan Sungkyung untuk mengemudikan kereta dan mengucapkan salam perpisahan pada putrinya yang terus menangis histeris. Sangat berat bagi Sukwo untuk meninggalkan putri tercintanya. Namun ia sadar, lebih tak ingin Su-an diserang olehnya, yang kini berubah menjadi zombie. Akhirnya Sukwo meninggalkan kereta sebelum kesadarannya menghilang. Keadaan begitu sepi saat keduanya tiba di Busan. Gerbang masuk telah dijaga ketat oleh militer. Para tentara yang berjaga hampir menembak mereka, sebelum akhirnya menyadari kalau Su-an dan Sungkyung tidak terinfeksi. Keduanya segera dievakuasi dan berhasil tiba di Busan dengan selamat. Film Train to Busan disutradarai oleh Yoon Sa-ho, produsernya Lee Dong-ha, penulis Park Jo-soo, penata musik Jang Yong-yu, sinematografernya Lee Hyun-deok, penyunting Yang Jin-mo. Tanggal rilis 20 Juli 2016 Korea Selatan. Durasinya 118 menit. Train to Busan berhasil memperoleh penghargaan di The 20 Years Fantastic International Film Festival. Film buatan sutradara Yoon Sang-ho tidak hanya mendapatkan satu, tapi dua penghargaan sekaligus. Di antaranya adalah The Audition Award for Best Asian Feature dan The Cheval Award for Best Feature. Dari para juri, Train to Busan juga mendapatkan penghargaan sebagai film pendek dengan efek terbaik dan masuk film terlaris. Film ini bertemakan tentang bencana mayat hidup asal Korea tahun 2016 yang disutradarai oleh Yoon Sang-ho dan dibintangi oleh Gong Yoo, Jung Yoo-mi, dan Ma Dong-seok. Film Train to Busan diperani oleh 7 tokoh, yaitu Gong Yoo sebagai Sukwo, Kim Su-an sebagai Su-an, Jung Yoo-mi sebagai Sung-kyung, Ma Duk-seok sebagai Sang-hwa, An Cho-hee sebagai Jin-hye, Choi Woo-sik sebagai Yong-gok, Jin Eui-sung sebagai Yong-suk. Film ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu aktingnya para pemain yang menghayati, serta isi ceritanya yang menegangkan membuat para penonton ikut merasa ketegangan yang dirasakan oleh para pemeran film. Kekurangannya di akhir film yang menggantung karena tidak dijelaskan apa yang selanjutnya terjadi pada Su-an dan Sung-kyung yang selamat.